Ya, oke, oke. Leh, mako. Selamat sore, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, dimanapun saat ini berada. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi kita sore hari ini, marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Marilah kita mendoakan doa Ratu Surga, puji syukur nomor 16. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal, bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka. Puji syukur 530.
Mari kita berdiri, kita buka dengan lagu Puji Syukur 530. Nyanyian nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada hari ini kita sudah memasuki hari Jumat Paskah yang pertama dalam Oktav Paskah, dan lewat sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita kembali diteguhkan bahwa setelah kebangkitan, Yesus tentu tetap bersama dengan para murid dan menampakkan diri kepada para murid untuk semakin memberi mereka semangat dan peneguhan dalam menjalani kehidupan keseharian mereka. Dan kita pun semoga lewat perayaan ini juga semakin diteguhkan dalam menjalani kehidupan keseharian kita, bahwa dalam seluruh kehidupan kita, pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kita, Allah tetap hadir bersama dengan kita, Allah tetap menyertai kita. Karena itu agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memadakan mada kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami, supaya damai yang kami rayakan ini kami nyatakan pula dalam perbuatan keseharian kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, sesudah menyembuhkan seorang lumpuh, Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka ini sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Maka mereka ditangkap, lalu diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi diserta tua-tua dan para ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan kaum tua-tua, jika sekarang kami harus diperiksa karena sesuatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Karena Yesus itulah orang ini sekarang berdiri dengan sehat di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa kepada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Referen, Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Referen, Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan
telah menjadi batu penjuru. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Refrain. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu angkat itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kalau kita mendengarkan Injil hari ini yang mengisahkan tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias atau pantai Danau Galilea. Penampakan yang ketiga yang dikisahkan ini tentu saja semakin meneguhkan para murid untuk dapat menjalani kehidupan mereka sebagaimana kehidupan yang mereka jalani sebelum Yesus memanggil mereka menjadi murid-muridnya, bahwa mereka adalah nelayan yang dulunya juga ketika Yesus berkeliling mencari dan memanggil murid-murid, mereka melakoni atau menjalani pekerjaan mereka sebagai nelayan. Dan setelah Yesus wafat, mereka dalam segala ketakutan mereka atas orang-orang Yahudi kepada orang-orang Yahudi, mereka kembali ke tempat masing-masing dan kemudian menjalani hidup mereka sebagaimana biasanya. Dan kalau dalam kisah penampakan Yesus yang ketiga ini kepada Petrus dan kawan-kawannya, tentu adalah hal yang sekiranya memang sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri ketika menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan teman-temannya. Saat itu Yesus yang baru bangkit mengatakan kepada Maria untuk dapat menyampaikan kepada saudara-saudara Yesus, murid-muridnya, untuk dapat mereka kembali ke Galilea dan Yesus akan berjumpa dengan mereka di Galilea. Dan perjumpaan itu tentu saja dalam bentuk lain, yakni penampakan Yesus kepada mereka. Dan hal itulah yang dikisahkan dalam Injil yang kita dengarkan tadi, bagaimana Yesus menjumpai mereka di dalam pekerjaan keseharian mereka. Dan tidak terlalu sulit bagi murid-murid ini untuk mengenali Yesus. Kita dengarkan tadi dalam Injil bahwa memang pada awalnya mereka tidak mengenal bahwa itu Yesus, tetapi ketika mereka sarapan bersama, Yesus membagi-bagikan ikan dan roti, dan mereka langsung mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dalam pekerjaan mereka dengan suatu tanda yang sangat jelas bagi mereka, yakni pada perjamuan. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka memberikan semangat, memberikan kekuatan bagi mereka kemudian untuk menjadi saksi. Dan kita lihat dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bagaimana Petrus dan Yohanes ketika mengajarkan tentang Yesus yang bangkit dan di dalam kepercayaan kepada Yesus itu ada kebangkitan orang-orang mati. Pengajarannya ini tentu saja mengusik para imam-imam kepala, tua-tua, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Dan karena itu mereka khawatir jangan-jangan mereka, Petrus, Yohanes, dan teman-temannya ini semakin menyebarluaskan pengajarannya ini, sementara mereka merasa sudah di atas angin, menang karena Yesus telah mati di salib. Pengalaman kebangkitan dan tentu saja pengalaman-pengalaman
penampakan Yesus kepada para murid, kepada Petrus dan kawan-kawannya, memberikan semangat kepada mereka untuk memberi kesaksian yang meskipun dikisahkan dalam bacaan pertama tadi bahwa Petrus dan Yohanes atas pengajarannya mereka ditahan dan diadili. Tetapi mereka tidak takut, mereka dengan semangat tetap membela kebenaran yang datang dari Allah. Dan karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya kira pewartaan para rasul dari pengalaman mereka bersama dengan Yesus dan pengalaman kebangkitan yang kemudian memberikan kesaksian yang kita juga pada kesempatan ini dalam iman kita percaya akan apa yang disampaikan oleh para rasul itu, kita pun diberikan kekuatan, diberikan semangat agar kita mampu dapat mengalami kehadiran Tuhan dalam pengalaman hidup keseharian kita yang mungkin sederhana, tetapi dalam kehadirannya, di dalam kehidupan kesederhanaan kita, memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada kita untuk sungguh dapat menjadi saksi Kristus yang bangkit. Semoga sabda Allah ini sungguh menjadi pedoman bagi kita, tuntunan dan sekaligus peneguh bagi iman kita menjalani kehidupan keseharian kita dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Dan dengan demikian kita akan mampu menjalaninya dan sekaligus menjadi saksi Kristus yang bangkit. Kita persembahkan harapan kita ini dalam persembahan kudus kita lewat liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, sempurnakanlah dalam diri kami hubungan mesra dengan diri-Mu yang dilambangkan kurban Paskah ini. Semoga kami Kau lepaskan dari pengaruh jahat dunia dan Kau beri kerinduan akan kebahagiaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya.
Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat, ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit, ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami.
Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah, Hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari terkasih, lihatlah. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa permohonan, doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu
meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung, Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Kita buka dengan lagu Puji Syukur 560. Allah yang tersamar, di Kau ku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah, ku memandang di Kau hampa lainnya. Pandan rasa tidaklah benar, ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putera Allah sungguh tak bertara kebenarannya. Amin. Kita lanjut ayat 3. Di salib tersamar kealahanmu,
Di sini tersamar keinsananmu. Aku mengimani dua-duanya, yang penyamun minta, ku memintanya. Amin. Mari menimba air kehidupan Dari sumber-sumber keselamatan, marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kita doakan halaman 10, doa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan sumber air yang menyegarkan dan memberikan kami hidup dan yang olehnya kami diselamatkan. Kami mohon kepadamu, ingatlah kiranya apa yang telah kusabdakan. Air yang hendak kuberikan akan menjadi sumber air yang membual untuk kehidupan yang kekal. Berikanlah kami air itu agar kami tidak akan haus lagi. Berikanlah kami hati yang baru, kirimkanlah kami roh yang baru, bentuklah hidup kami menurut undang-undang-Mu. Semoga kami selalu menyegani Dikau dan mengikuti teladan-Mu, supaya kami boleh menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan lambang cinta yang besar, tempat kami menemukan Dikau dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Sesungguhnya cinta Bapa jualah yang menyerahkan putranya bagi kami. Cinta Putra jualah yang rela menjadi sesama kami. Cinta Roh Kudus jualah, dalamnya kami memiliki kehidupan yang sejati. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan hati gereja, keluarga umat Allah, yang di dalamnya kami semua bersaudara. Persatukanlah kami dalam cinta dan kedamaian-Mu, sebagai anak-anak keluarga yang sama jua. Di dalamnya Engkau merupakan saudara yang sulung, dan Allah merupakan Bapa yang maha baik. Curahkanlah roh keluarga ini ke dalam hati kami, sehingga merajalah cinta di antara semua orang. Amin. Litani Kudus, Litani Hati Kudus Yesus, halaman 12. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa. Kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan. Kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Kasihanilah
kasihanilah kami. Hati Yesus Bait Kudus Allah, Kasihanilah kami. hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi, Kasihanilah kami. hati Yesus Rumah Allah dan Pintu Surga, Kasihanilah kami. hati Yesus Perapian Cinta Kasih yang bernyala-nyala, Kasihanilah kami. hati Yesus Perbendaharaan Keadilan dan Cinta Kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, Kasihanilah kami. hati Yesus lubuk penuh keutamaan, Kasihanilah kami. hati Yesus yang amat patut dipuji-puji, Kasihanilah kami. hati Yesus Raja dan pusat segala hati, Kasihanilah kami. hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, Kasihanilah kami. hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, Kasihanilah kami. hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, Kasihanilah kami. hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami, Kasihanilah kami. hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya, Kasihanilah kami. hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu, Kasihanilah kami. hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, Kasihanilah kami. hati Yesus kurban pelunas dosa kami, Kasihanilah kami. hati Yesus ditimpa penghinaan, Kasihanilah kami. hati Yesus hancur karena kejahatan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus taat sampai mati, Kasihanilah kami. hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, Kasihanilah kami. hati Yesus sumber segala penghiburan, Kasihanilah kami. hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, Kasihanilah kami. hati Yesus korban untuk orang berdosa, Kasihanilah kami. hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, Kasihanilah kami. hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau, Kasihanilah kami. hati Yesus kesukaan semua orang kudus, Kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Sayangilah kami ya Tuhan. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Tantum Ergo halaman 14. Tantum Ergo Sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedatri tui prestet fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedensi ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi mereka roti surgawi. Yang mengandung segala
Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini, Engkau telah tinggalkan peringatan akan sengsaramu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuhmu dan darahmu demikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusanmu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Puji syukur 205. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci terpujilah yang terkandung dengan suci, dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan bunda terpujilah Bunda Maria, yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah. Dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Amin. Amin. Puji syukur 561. Ya hati Yesus Maha Rahim, lapang laksana samudera, sudilah kau lebur dosaku dalam alun pengampunanmu. Ya hati Yesus tumpuan
hatiku digoncangkan deru prahara, sudilah kau menopang daku.